warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa ayatnya? Hafal ayatnya? Coba sama-sama. 3, 2, 1. Ya kutiba 'alaikumus syiyamu kama min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apakah itu? Al-Baqarah. Ayat berapakah itu? Ayat yang ikhwan, Quran surat Al-Baqarah ayat berapakah itu? Ayat 183. Ayat berapa? Oke, ulangi. Yang ikhwan, yang laki-laki, Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? Mantap ya. Yang perempuan pun jangan karena suaranya terdengar di bawah. Ya. Yang akhwat, Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Subhanallah. Mantap. Di siang hari lagi sahur, kemudian waktunya untuk tidur, tapi kalian masih semangat untuk menuntut ilmu. Ya. Selama 4 hari ini, selama 4 hari ke depan, tanamkan di dalam hati, niatkan dengan tulus ikhlas bahwa kamu sedang mencari ilmu, mencari keberkahan. Ya, apalagi di bulan Ramadan, kebaikannya dilipat ganda. Betul? Betul apa betul? Oke. Sebelum kita ke inti materi, Bapak ingin memberikan satu jargon yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian dari kelas 9, kelas 8, dan sekarang kelas 7. Kelas 9 dengan penuh semangatnya mereka mengungkapkan jargon tersebut. Kelas 8 pun demikian, dan Bapak ingin mendengar bagaimana kelas 7, karena ini direkam oleh kamera, nanti akan ada ditampilkan di YouTube. Nah, jadi harus semangat, siap? Jargonnya kalau misalnya Bapak bilang Sanlat Griwan 2022, kalian kemudian mengucapkan fa, apa ini? Fa, berkah, berprestasi, insya Allah. Ulangi. Saat Bapak bilang Sanlat Griwan 2022, kalian menjawab fa. Keluarkan senyumannya. Fa, berkah, berprestasi, insya Allah. Siap? Bapak coba untuk yang akhwat dulu sebelum nanti yang laki-laki siap-siap. Sanlat Griwan 2022. Berprestasi, insya Allah. Belum semangat, masih bisa. Ulangi. Sekarang laki-laki dulu ya. Kita dengarkan bagaimana laki-laki suaranya. Yang ikhwan yang berada di bawah, Sanlat Griwan 2022. Luar biasa.
yang akhwat juga gak akan pernah kalah sama yang laki-laki, apalagi selalu ladies first ya, betul? Jadi jangan mau kalah, dan memang perempuan itu tidak akan pernah kalah. Coba Bapak ingin tahu bagaimana semangatnya yang perempuan. Sanlat Griwan 2022. Alhamdulillah, mantap. Oke, terakhir Bapak ingin dengar semuanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dengan serempak, dengan kompak mengucapkan jargon Sanlat Griwan 2022 penuh dengan semangat, biar semuanya terdengar seantero jagat raya ini. Wih, mantap. Siap ya? Sanlat Griwan 2022. Baik, sebetulnya di masjid itu tidak boleh tepuk tangan ya. Tapi karena memang semangatnya luar biasa, ya agak sedikit dikurangi. Oke, siap? Sudah siap untuk menyantap materi hari ini? Nah, emangnya makanan apa disantap? Masih jauh ya, sekarang masih baru jam 1, masih lama ya buat buka. Baik, adik-adik sekalian, baik yang akhwat, yang ikhwan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kalian belum mengenal siapa sih yang ada di depan ini, betul nggak? Kecuali yang memang sudah Bapak aja kelas 7I sampai dengan kelas 7L itu pasti kenal, lo kenal, ayo dong oke. Nah, bagi yang kelas 7A sampai dengan 7H mungkin nggak kenal ya, siapa ini, siapa itu, siapa sih yang bicara ini. Nah, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri, karena menurut pepatah tak kenal maka tak kata siapa? Kata saya, maka ta'arufan. Oke, nama Bapak Pak Taufik Hidayatullah, ya, biasa dipanggil Pak Taufik, boleh ya, Pak Taufik. Satu lagi ada yang suka terbalik dengan Pak Faisal ya, meskipun memang sama namanya, di belakangnya ada Taufik juga ya, tapi kan yang paling depan itu yang lebih bagus ya namanya, betul? Nggak tahu. Taufik itu berarti yang layak disebut Taufik itu Bapak. Kalau Pak Faisal kan Muhammad Faisal Akbar Taufik ya, jadi yang dipanggilnya Pak Faisal. Halo, apa kabar Pak Faisal? Gak jawab, berarti lagi tidur. Baik, jadi kalian bisa panggil Pak Taufik saja ya. Hari ini di sanad yang pertama ini Bapak sangat senang karena kalian punya semangat yang sangat luar biasa ya. Kemudian yang perempuan-perempuan yang insya Allah yang akan dinantikan oleh surganya Allah. Yang ikhwan pun demikian, yang dinantikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian teman-teman kalian juga yang lagi halangan berada di luar untuk menyimak, luar biasa. Terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang tahsin dan tahfiz Quran, atau kalau misalnya kalian dulu SD-nya pernah di sekolah Islam terpadu, kalian pasti belajar yang namanya TTQ ya. Apa itu TTQ? Tahsin dan tahfiz Quran. Ada yang tahu apa itu tahsin? Tidak ada yang tahu? Ada yang tahu itu tahfiz itu apa? Ada yang tahu tahfiz artinya? Hafalan. Tahsin membaguskan. Oke, kita coba untuk gali apa yang ada di dalam materi ini terkait dengan tahsin dan tahfiz Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Enak tidak? Nah, kalian belajar tahsin biar bisa baca Qur'annya seperti ini, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makharijul huruf, yaitu dengan belajar Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda. Hari ini kita menginjak kepada hari yang keberapa di bulan Ramadan? Hari ke-7. Dan nanti malam itu adalah malam Nuzulul Qur'an, malam diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Kenapa bulan Ramadan? Orang-orang Muslim baik di Indonesia maupun di seluruh dunia ini berlomba-lomba untuk membaca Al-Qur'an. Kenapa? Ada yang tahu? Karena apa? Karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Maka dari itu muliakanlah Al-Quran. Betul gak? Tapi bagaimana caranya kalau misalnya kita belum bisa baca Quran? Masih ikro Pak? Masih a, ba, ta, ta, ka, a, baca, ta, baso, tahu. Si, ro, sama fa, sirof. Ya, betul kan? Kalian saja kalau misalnya bahasa Inggris mengucapkannya harus sempurna bahasa Inggris. Betul nggak? You can if you think you can. Apa artinya? Jika kalian berpikir bisa, pasti di. Dalam bahasa Arab, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti di. Begitupun Al-Quran. Kita harus belajar membaca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya, cara pengucapannya. A dibaca A, jangan sampai dibaca A naik. Sa dibaca Sa, jangan sampai tertukar dibaca dengan Sya. Kemudian So, bisa mengucapkan So? Coba So. Laki-laki bisa mengucapkan So. Baso. Bukan baso, tapi baso. Pakai huruf son. Kalau pakai huruf S berarti baso. Tahu. Pakai H besar sama H kecil. Oleh karena itu, belajarlah Al-Quran dari cara membaca. Nah, sekarang kita akan belajar. Oke. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja, sama Allah diberikan ganjaran, yaitu satu kebaikan. Kemudian, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 1 kali 10 10. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat.
Satu huruf saja. Alif lam mim itu berapa huruf? Alif lam mim berapa huruf? 3. Ada huruf alif, lam, kemudian mim. Satu hurufnya saja 10 kebaik. Apalagi satu ayat, apalagi satu apalagi satu Al-Qur'an. Maka dari itu bulan Ramadan orang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran 1 day 2 juz. Kamu sudah berapa juz dibaca Al-Quran selama bulan Ramadan ini? Udah berapa juz? Ada yang sudah 20, subhanallah. Ada berapa? 3 juz. 3 juz. Wah, udah 30 halaman. Ikro lumayan. Pada saya belum masuk ke Al-Qurannya belum. Oleh karena itu bilang, jangan sampai seorang muslim tidak mengenal kitab Allahnya sendiri, bahkan tidak bisa membacanya. Betul nggak? Sedih tidak? Sedih. Oleh karena itu bilang, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dan Al-Qur'an yang kita baca ini sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Jadi siapa yang ingin diberi syafaat di hari yaumil kiamah nanti oleh Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Ya, suka membaca Al-Qur'an. Oke. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di bulan Ramadan ini, siapa yang melaksanakan ibadah sahurnya dengan penuh keimanan, ya, dan mengharapkan pahala dari Allah, maka semua dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Apalagi ditambah dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah kemudian membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu di bulan Ramadan perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, bagaimana supaya kita bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah? Warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Qur'an itu harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makharijul huruf. Ada satu metode apa yang disebut dengan tahsinul Qur'an. Kita lihat apa itu yang disebut dengan tahsin. Tahsin ini berasal dari kata hasana yahsunu tahsinan. Dalam bahasa Arab bentuk masdar yang artinya memperbaiki, membaguskan, memperindah, dan membuat lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi kalau misalnya saat kamu membaca Al-Quran masih terbata-bata yang harusnya panjang dibaca panjang tapi kamu dibaca pendek, atau yang harusnya tidak dipantulkan tapi kamu masih dipantulkan, nah itu belajar tahsin. Baguskan kembali bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki, siapa yang punya cita-cita menjadi imam di Masjidil Haram, baca Qurannya harus banget. Begitupun perempuan. Nanti kalian punya anak, siapa yang gak mau punya anak? Oh, maco gak mau punya anak. Pasti ingin punya anak. Siapa yang pertama kali mendidik anaknya kalau bukan ibu? Oleh karena itu, perempuan pun wajib hukumnya untuk belajar membaca Al-Qur'an supaya bisa mengajarkan anaknya, mengajarkan putra-putri. Di mana? Di Pak, jangan dulu punya anak. Suami ada juga belum, ya nanti. Ya nanti. Tapi nggak sabar. Oke, secara istilah tahsin itu adalah ilmu tentang kaidah, makharijul dan sifatnya, serta cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi tahsin ini adalah ilmu untuk apa? Memperbaiki bacaan Quran. Kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid.
hukumnya fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan baik, yaitu sesuai dengan ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Ulangi, belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Belajar ilmu tajwid, karena membaca Al-Quran tanpa menggunakan tajwid seperti kamu mendengarkan gelap di siang bolong, mataharinya terik, kemudian ada gelap, seperti itu. Tapi kalau misalnya baca Quran menggunakan tajwid, maka hukumnya fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan baik, yaitu sesuai dengan ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Nah, oleh karena itu Allah menyampaikan di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, kita masuk ke metode atau tahsin yang semacam apa? Ada banyak metode yang dilakukan, yang diberikan oleh para alim ulama terkait dengan bagaimana cara kita belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ada yang menggunakan metode ummi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Metode dan salah satunya adalah sekarang metode QRQ. Bahasa Inggrisnya kemana bentuknya? QRQ. Q dibacanya Q, betul? Isi salah Bapak, soalnya bukan bahasa Inggris. Ya. Nah, kita pelajari dulu prinsip dasar membaca Al-Quran dengan metode QRQ. Ya. Apa itu QRQ? Quantum Reading Quran, yang dipopulerkan oleh Al-Ustadz Abu Robani. Beliau orang Cimahi, tinggalnya di Jalan Pesantren. Kompleknya Kafling Auri atau Tirta Kencana. Nah, metode yang digunakan adalah QRQ. Bagaimana? Yang pertama, prinsip dasar membaca Al-Quran dengan metode ini, yang pertama adalah konsisten dengan irama. Apa yang pertama? Prinsip yang pertama adalah konsisten dengan irama, atau konsisten dalam membaca mad dan gunna. Ulangi, prinsip dasar membaca Al-Quran dengan metode QRQ yang pertama adalah konsisten dengan irama, yaitu dengan menggunakan rumus ayu-ayun. Apa rumusnya? Yang laki-laki apa rumusnya? Ya, gak usah sambil mencetak. Ayu-ayun. Ayun. Ada yang namanya ayu? Tidak ada? Atau pura-pura lupa namanya? Tidak ada ya? Ya, sayang sekali. Tadinya mau Bapak kasih dompres nih, yang namanya ayu. Kayak ini. Rumus yang pertama yaitu ayun. Maksudnya apa? Ketika kalian membaca Al-Quran, kemudian kalian melafalkan huruf-huruf yang diikuti salah satu huruf mad, yaitu alif, iya, dan waw, maka kalian ayunkan suaranya, atau yang disebut dengan ayun. Alif, iya, wa, ayu. Disingkat jadi ayu, biar mudah. Ayun. Ketika bertemu dengan huruf ayu, maka ayunkan suaranya. Bukan bertemu dengan ayu kemudian ayunkan suaranya ayu, bukan itu.
Tapi pada saat membaca ada teman aku namanya Ayu. Kata Pak Topi, kalau bertemu dengan Ayu, maka ayunkan suaranya. Pas absen, Michael, hadir Pak. Ayu, enggak begitu. Ya, tidak begitu. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, diayunkan. Billahi, bisa? Alhamdulillahi Ar-Rahmani. Jadi bertemu dengan Ayu, ayunkan suaranya. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 3, 2, 1. Konsisten dalam mengucapkan ira atau konsisten dalam membaca mat atau gun, yaitu dengan cara ayunkan suaranya ketika bertemu dengan Ayu. Bapak ingin dengar suaranya laki-laki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 3, 2, 1. Bagus, perempuan jangan mau kalah ya. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 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 Ayunkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bingung dan amin. Siro 3, 2, 1. Siratal Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, konsisten dengan irama itu. Ya, prinsip dasar yang pertama adalah konsisten dengan irama, biar tidak kepanjang, ayunkan suaranya. Ingat rumusnya, apa rumusnya? Ayu, ayu. Ketika melafalkan salah satu huruf ayu, maka ayunkan suaranya. Qul a'udzu. Ayunkan suaranya. 2, rumus yang kedua adalah manna tahan. Apa rumus yang kedua? Manna tahan. M-nya ada 2, manna tahan. Rumus yang kedua apa suaranya? Manna tahan. Oke.
Apa maksudnya makna tahan? Yaitu kita mengacu kepada Quran tajwid. Ada yang punya Quran tajwid? Kalau di dalam Quran tajwid itu pasti berwarna ya, betul kan? Ada warna apa saja? Merah, kemudian biru, hijau, ungu, hitam, pink, nah macam-macam. Nah, kita ambil warna yang merah, hijau dan biru saja. Jadi yang punya Quran tajwid bisa dicek. Ketika nun, tanwin, dan mim yang berwarna merah, hijau, dan biru, maka tahan suaranya. Apa? Tahan suara, atau yang disebut dengan mana berwarna, tahan suaranya. Jadi rumusnya apa? Mana tahan. Ketika bertemu dengan huruf nun, tanwin, dan mim yang berwarna, maka tahan suaranya. Contoh, mim ba'di. Nun mati bertemu dengan huruf ba. Nun mati atau tanwin, maka dibacanya di ta. Jangan tergesa ke inna. Guna, ada nun yang bertasjid, maka tahan suaranya, jangan terburu-buru. Tabbat yada abi lahabin wa tab. 3, 2, 1. Tahan dulu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tahan, jangan tergesa ke. Qul a'udzu birabbin nas. 3, 2, 1. Yang laki-laki suaranya mana? Kurang ditahan nasnya. Qul a'udzu birabbin nas. Semuanya. Min syarril waswasil khannas. 3, 2, 1. Terus apa lagi? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 3, 2, 1. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Tidak usah buru-buru. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid atau yang disebut dengan warattilil Qur'an tahan. Mannata. Ingat rumus yang kedua yaitu mannata. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Sekarang coba kalian lihat di slide di situ ada warna merah, kemudian warna hijau, warna biru, ada warna merah, hijau dan biru. Coba kalian lihat tulisannya supaya bisa memudahkan kalian untuk mengingat rumus ini. Biasanya kamu kalau misalnya menghafalkan lirik lagu udah hafal betul nggak? Berada di pelukanmu, tos toko.
Langsung. Karena dibuat menjadi lagu. Nah, kita coba supaya kamu mudah menghafalnya, kita lakukan. Contoh lagunya begini, perhatikan baik-baik. Kalau suaranya kurang bagus, tidak usah dibaledogannya. Tuh, terus saya nggak baledog gini. Mana berwarna, jangan lupa tahan. 3, 2, 1. Belum. Main maju aja. Sabar dong. Ulangi ya, perhatikan yang di bawah pun sama. Ikuti lagunya. Mana berwarna, jangan lupa tahan. 3, 2, 1. Mana berwarna, jangan lupa tahan. Ayo bangun, jangan tidur terus, bangun. Kecuali mana bertemu dengan lamrong. Sampai situ dulu ya. Bapak ingin dengar semuanya, suaranya penuh dengan semangat. Mana berwarna, jangan lupa tahan. Kecuali mana bertemu dengan lamrong. 3, 2, 1. Mana berwarna, jangan lupa tahan. Kecuali mana bertemu dengan lamrong. Bagus. Senang. Laki-laki Bapak ingin dengar suaranya. 3, 2, 1. Yeay, mantap. Sekarang yang perempuan. Dengerin laki-laki nih. Perempuan bisa lebih merdu dari suara Anda. Perlu bukti, dengarkan suaranya. 3, 2, 1. Mana berwarna, jangan lupa tahan. Kecuali mana bertemu dengan lamrong. Bagus, tepuk tangan dulu dong. Oke, ada yang ngacung apa? Ayo, kenapa harus mati? Hidup lagi nggak? Di sana mati? Enggak. Ayo, kenapa ayo? Tergoda ke? Ya, nanti diperbaiki. Baik, selanjutnya. Mana berwarna tahan, mana berwarna tahan, mana berwarna jangan lupa ditahan. Ulangi ya. Mana berwarna tahan, mana berwarna tahan, mana berwarna jangan lupa ditahan. Bisa? Apa lagunya? Lagu apa itu? Ya, ganti ya sama India, bukan anak kambing saya, punya kambing di rumah. Dari atas, dari pertama sampai dengan refnya ini sampai terakhir. Siap ya? Penuh dengan semangat. 3, 2, 1. Mana berwarna, jangan lupa tahan. Kecuali mana bertemu dengan lamrong. Mana berwarna tahan, mana berwarna tahan, mana berwarna jangan lupa ditahan. Subhanallah. Bisa ya, mudah kan? Begitu rapnya jangan ragu-ragu. Mana berwarna tahan, mana berwarna tahan. Yang pas sesuai dengan adanya. Mana berwarna, jangan lupa tahan. Kecuali mana bertemu dengan lamrong. Mana berwarna tahan, mana berwarna tahan, mana berwarna jangan lupa ditahan. Bisa kan? Sekarang Bapak yang merah, yang pertama, kemudian jawab oleh kalian. Mana berwarna jangan lupa tahan. Itu ya. Siap, kita saling jawab. Yang laki-laki pun sama. Mana berwarna, jangan lupa tahan. Kecuali mana bertemu dengan lamrong.
Mana berwarna? Mana berwarna? Mana berwarna? Jangan lupa ditahan. Mana berwarna? Mana berwarna? Mana berwarna? Jangan lupa ditahan. Sekarang kalian duluan, Bapak yang belakang. Satu baris aja ya. Mana berwarna? Bapak jawab jangan lupa tahan. Bisa? Siap ya. 3, 2, 1. Mana berwarna? Jangan lupa tahan. Kecuali mana? Bertemu dengan lamrok. Mana berwarna? Tahan, Mana berwarna? tahan. Mana berwarna? Jangan lupa ditahan. Bisa ya? Kembali ya. Itu rumus yang keberapa? Yang kedua. Rumus pertama ayu-ayun. Rumus kedua mana tahan. Prinsip dasar yang pertama konsisten dengan irama. Masih ada banyak prinsip-prinsip yang lainnya, tapi tidak akan cukup waktunya. Ya. Nah, ini dibahas sematang mungkin di Griwat Mengaji. Ya, jadi Bapak mengajarkan ini ke siswa-siswi yang ikut dalam program Griwat Mengaji. Mereka belajar tentang tahsil. Baru masuk ke tahap yang pertama nih. Nanti ada lagi seterusnya, yaitu belajar tentang alif. Ya, belajar tentang huruf hijaiyah. Bagaimana cara mengucapkan huruf hijaiyah. Namun sebelum itu, Bapak ingin ini baru tahsin ya. Satu lagi adalah tahfiz. Tahfiz itu menghafal Al-Quran. Dalam sebuah hadis menerangkan bahwa barang siapa yang menghafalkan Al-Quran, maka dia akan menyimpankan mahkota kepada orang tuanya di akhirat. Ingin memberikan mahkota kepada orang tua? Tahu mahkota? Disimpannya di mana? Di kepala. Jadi kalian nanti dari hafalan Quran itu kalian yang akan menyematkan mahkota kepada orang tua. Bahagianya luar biasa. Betul gak? Oleh karena itu belajarlah sekarang menghafalkan Al-Quran minimal juz 30. Yang bisa menjawab silakan maju ke depan. Ya. Bapak akan bacakan satu ayat ini. Kalian silakan untuk melanjutkan ayatnya. Untuk mic-nya dibawa ke sini. Silakan untuk yang di bawah dipandu oleh Pak Faisal untuk memberikan door prize-nya. Itu. Oke. Yang bisa menjawab kalian sebutkan passwordnya. Ya. Passwordnya apa? Ini passwordnya. Fan berprestasi insya Allah. Itu passwordnya. Maju ya ke depan. Kalian menghadap kamera karena terekam oleh kamera. Siap? Baik. Yang bisa melanjutkan ayat ini silakan kamu untuk ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Tadi belakang ada yang maju, satu yang belakang. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Tuh yang di belakang maju, siapa perusahaan? Ayo. Ulangin ya. Was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Yang bisa melanjutkan ayat ini silakan maju ke depan. Ayo sini, maju. Maju ke sini. Ya, gak usah malu. Lanjutkan ya. Sana tuh lihatnya kamera.
Nanti bapak ulang. Gak usah deg-degan. Wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah tatba'u rajifah qulubun yauma idzin Wajibah. Wajibah. Terus ulangi. Ya, betul. Surat apa itu? Surat apa itu? Surat? Lagi-lagi surat apa itu? Beda doi kita. Itu surat An-Nazi yang bacanya aja lupa. Surat At-Takwir. Surat An-Naziat. Siapa namanya? Pegang. Siapa namanya? Nesya dari kelas 7H. mana suaranya itu wajib 7H? Oh, ini terpisah satu lagi. Kasihan deh lo. Oke, passwordnya dulu ah. Terima kasih. Ayo cepat tuh di kamera. Pak. Berprestasi. Insya. Terus semangat ulangi. Berkah, berprestasi, insya Allah. Yeah. Enggak kan ini? Pilih yang mana? Mau yang kotak atau mau yang panjang? Oh. Ya. Mau yang mana? Suara hati istri, suara istri. Cuma sinetron, suara hati kamu aja. Pilih yang mana, mau kotak atau panjang? Oh, panjang. Oke, tepuk tangan buat Nasya. Satu lagi. One again. One more time. Pertanyaannya begini. Dalam belajar tahsin supaya bisa lebih mudah, ya, bisa lebih mudah, yaitu dengan sebuah lagu. Dari dua rumus itu ada satu rumus yang Bapak berikan menggunakan lagu. Yang tahu lagunya silakan pergi ke depan. Cung, yang belakang juga boleh. Bapak kan itu. Tangan kanan, acungna. Ya, satu orang maju. Ada lagi yang maju ya? Yo, silakan maju. Ayo, cepat. Ini mic-nya. Namanya siapa, dari kelas apa, kemudian passwordnya. Rasanda dari kelas 7B. Oh, namanya Rasanda. Ulangi, nama saya. Nama saya Rasanda dari kelas 7G. Mana 7G suaranya? Oh, pasangannya ada di belakang. 7G tadi 7H, sekarang 7G. 7G mana suara 7G? Diam aja. Yo, passwordnya. Pak, berkat. Bukan berkat. Berkat mah yang kamu bawa habis pengajian itu berkat. Lagi. Tarik nafas. Yo, tarik dulu nafasnya. Tahan. Tahan. Yang belum dikeluarin. Ya mulai. Ih, password kan dia. 3, 2, 1. Fa,
Bukan fun. Fun itu happy. Betul artinya fun happy. Jadi kamu harus happy saat ini. Jangan terbebani oleh tugas banyak, dan sebagainya. Udah, lupakan saja dulu. Fun, tangannya sambil digerakkan. Fun, berkah, berprestasi, insya Allah. Sendiri kamu. Ayo, coba. Berkah, berprestasi, insya Allah. Yeah. Baik, silakan. Bagaimana lagunya? Iya benar. Diberi contekan lah. Mana berwarna, jangan lupa pakai. Kecuali mana bertemu dengan lama. Mana berwarna tahan, mana berwarna tahan. Mana berwarna, jangan lupa ditahan. Ya. Tadi mah kan lihat diri. Ya. Sekarang mah jangan lihat diri. Kamu aja nyanyi nggak pernah lihat diri kan? Iya. Tos ah. So, 3, 2, 1. Mana berwarna, jangan lupa tahan. Kecuali Tahan bertemu dengan Allah. Kecuali mana? mana bertemu dengan lama. Mana berwarna tahan, mana berwarna tahan. Mana berwarna, jangan lupa ditahan. Yeah. Mantap. Udah tenang? Oke. Mau ini nggak? Mau ini? Nih. Ya. Udah sih. Ya. Tadi yang pertama Nesya, yang kedua Rasandra ya. Hah? Rasandra. Ada yang artis namanya Cassandra. Ya, kalau ini Rasandra. Bagus suaranya ya. Sampai ke belakang. Tapi barakallahu fiik ya. Terima kasih banyak sudah berani untuk maju, dan itu apresiasi besar dari Bapak. Dan sebetulnya kalian pun ada pengen tahu ya, cuma Pak gak berani Pak. Seakan-akan tangan ini menjadi berat Pak untuk melangkahkan kaki ke depan. Ya, paham? Jelas? Apa yang jelas? Ya tahu ya apanya. Ya baik anak-anakku sekalian, yang di belakang coba tolong teman-teman yang laki-laki sudah pada bubar belum? Belum? Oke. Ini mau dibubarin jangan? Oke, kalau begitu Bapak akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap apa yang telah Bapak sampaikan dan juga bisa mempraktekannya. Jangan dulu bubar. Belum ditutup mah jangan dulu bubar. Ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis, namun sebelum itu mari kita sama-sama membacakan Allahumma bil Qur'an
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tertib ke kelasnya. Gunakan sepatu atau sandalnya masing-masing ya. Jangan pakai sepatu orang lain.